Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti yang dimaklumkan dari awal bahwa sesungguhnya hari ini merupakan minggu terakhir puncak dalam tahun gereja kita, di mana perayaan liturgi tahun akan kita tutup dan kita memulakan perayaan liturgi yang baru. Apa yang membuatkan hari ini merupakan hari yang begitu bermakna, di mana kita melihat salib Yesus yang telah mati kepada kita, yang juga menjadi raja kepada kita, yang telah memberikan kita kehidupan, hidup baru. Kamu masih ingat pembacaan pertama, dia ada mengatakan, aku akan mencari domba-dombaku yang hilang. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Tuhan sentiasa mencari sesiapa yang masih belum dapat ditemui. Dia akan mencari dan mencari untuk diberikan penyelamatan. Dan Tuhan yang begitu mencintai kita, memberikan kita banyak berkat, memberikan kita kekuatan agar kita percaya. Dan Tuhan mengatakan, akulah raja, raja semesta. Apabila dia mengatakan raja, kita teringat kepada hukum kita yang pertama, yaitu kasihanilah Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Di sini kita diingatkan bahwa tidak ada raja lain, tidak ada kuasa lain, melainkan hanya kuasa Yesus yang bertakhta di atas segalanya. Jadi bila mana kita mengatakan bahwa dia adalah raja atas segala raja, janganlah kita mempunyai bahala yang lain. Jangan kita menyembah kuasa-kuasa yang lain. Jangan lagi kita tidak percaya atau meragui akan kuasa Tuhan. Seorang ibu yang datang daripada Muka, dia mengatakan bahwa, Father, saya sakit. Saya tidak tahu kenapa badan saya ini sakit. Bila dia pergi buat pemeriksaan dokter, masuk teropong, semua diteropong, semua mesin masuk, menelan belanja yang beribu-ribu ringgit. Tapi apa dokter mengatakan kepada dia? Dia tidak mempunyai apa-apa penyakit. Tetapi ibu ini mengatakan, bagaimana dokter boleh mengatakan tidak ada sakit sedangkan saya menderita? Hampir setiap malam saya menderita kesakitan, tapi tidak ada orang yang memahami. Lalu saya pergi dia datang kepada Father untuk minta didoakan. Dan saya mengatakan kepada dia, ya, bahasa keramat yang pertama, ada jumpa dukun se. Dia bilang, nadai Father. Tidak pernah saya pergi jumpa dukun. Saya berani bersumpah di depan Tuhan bahwa sesungguhnya saya tidak pernah berjumpa dengan dukun. Lalu saya mengatakan, oke, kalau betul kamu tidak pernah berjumpa dukun, mari kita doa. Dia mengatakan dia mengikuti misa kudus setiap hari. Morning mass, dia akan tetap ada di sana. Ya, hari Minggu misa, dia juga datang untuk menyambut tubuh Kristus. Dia buat doa rosary, dia buat doa novena, semua dia ikuti. Tetapi sayang 1000 sayang, apa yang dia doakan itu adalah kosong. Kenapa? Karena dia tidak percaya Tuhan sepenuhnya. Ketika Father mendoakan dia, saya mengatakan, kamu mempunyai lilitan kain hitam di badan. Kamu juga mempunyai banyak minyak-minyak sekonyong, minyak zam-zam, minyak zim-zim, zum-zum, semua dia ada. Dia juga mempunyai pendinding keempat penjuru rumah. Semua ada. Dia bilang, how come Father you know, you never been to Muka, you never been to visit my place. Saya bilang, bila Roh Kudus sudah bekerja, tidak ada yang tersembunyi. Di 4 penjuru rumah kamu, kamu ada simpan kuasa kegelapan. Dan di beg kamu juga ada, keluarkan sekarang. Lalu dia keluarkan, dia mengatakan, minta maaf Father, saya terdesak. Tapi kenapa kamu berani bersumpah di hadapan Father sebentar tadi mengatakan, kamu berani berjanji di hadapan Tuhan. Ini sikap manusia. Tuhan mengingatkan kepada kita pada hari ini untuk tidak menyembah akan berhala.
Untuk kita supaya percaya kepada jalan Tuhan yang telah diperlihatkan kepada kita. Hanya ada satu jalan, satu raja, satu kekuatan yang dapat memberikan kita kehidupan, yaitu dengan kuasa Tuhan yang menyertai. Dan saya ingatkan kepada setiap kita bahwa setan tidak memanggil nama Tuhan. Dia memanggil nama Tuhan itu sebagai cahaya. Saya dipanggil untuk memberkati satu kedai. Ketika saya memberkati satu kedai, ya, saya melihat ada satu kuasa yang lain daripada lain. Seorang lelaki tua, bukan manusia, tetapi kejadian-jadian orang-orang yang sudah meninggal. Dia mengatakan kepada Father, kenapa bawa cahaya itu datang? Suara itu kuat mengatakan, kenapa bawa cahaya itu datang? Saya lupa di tangan saya itu saya pegang salib Saint Benedict. Dia mengatakan ini sebagai cahaya yang datang. Jadi itu membuktikan bahwa Yesus adalah cahaya terang yang akan membuatkan kita supaya tidak ada lagi kegelapan, tetapi hanya terang yang menguasai hidup. Yaitu dia mengatakan bahwa dialah jalan kebenaran dan hidup yang kekal. Sebab itu hari ini kita mengingati Hari Raya Kristus Raja. Hari besar di mana kita mengatakan bahwa Yesus adalah Raja di atas segala raja di bumi dan juga di surga. Dan satu hari nanti kita akan masuk ke dalam pintu pengadilan dan disitulah kita akan diadili. Sama seperti kita lihat sebentar tadi, mereka mengasingkan yang domba dan juga para kambing. Sama, kita juga akan diasingkan dalam pintu penghakiman, sama ada kita itu masuk surga ataupun masuk ke dalam neraka. Tetapi hari ini Tuhan memberi kita satu password yang dapat membantu kita untuk mengalami kehidupan kekal. Apa password dia? Kasihilah sesamamu manusia. Berbelas kasih kepada manusia. Setelah itu dia mengatakan, bila dia tidak mempunyai makanan, berikan makanan kepada yang memerlukan. Bila mereka tidak mempunyai makanan, beri mereka pakaian dan sebagainya. Di penjara, lawati mereka. Yang sakit juga kita doakan. Password ini yang telah membentuk kita untuk mau supaya mengasihi, berbelas kasih. Kadang-kadang kita mempunyai kelebihan dan disitulah Tuhan memanggil kita untuk share what we have to others. Especially for the poor. Kepada mereka yang miskin dan memerlukan, Tuhan mau agar kita mempunyai hati yang juga dapat dimiliki bagi mereka yang ingin memiliki. Tetapi kehidupan manusia zaman ini, mereka tidak mempunyai belas kasih, tetapi mereka mengingini apa yang orang ada. Mereka mau apa yang mereka, kalau dia baru beli kereta, oh saya pun mau beli kereta, Father. Kalau dia nampak dia punya jiran buat rumah, kasih sambung sana sambung sini, dia tidak mau kalah, dia pun buat sambung sana sambung sini. Ya, dia tidak mau lebih daripada dia punya jiran. Itu hakikat realiti manusia. Tapi hari ini Tuhan memanggil kita untuk mau agar terus bersandarkan kekuatan kepada salib Yesus. Ingat, langit tidak selalunya biru. Bila kita dalam keadaan yang ditekan ataupun dalam keadaan kita jatuh, Tuhan mau agar kita terus berpusatkan kepada Ekaristi yang akan memberikan kita kehidupan abadi. Jadi saudara-saudari, sebagai umat yang beriman, kita percaya bahwa mereka yang percaya akan Tuhan akan selamat. Dan Tuhan hari ini sekali lagi mau agar kita tidak lagi meragui akan kuasa ini. Dan apabila kita memasuki dalam musim Advent, untuk mempersiapkan diri kita melalui pengampunan dosa dan untuk mau diperbaharui melalui sakramen-sakramen ini, disitulah kita akan mengalami kuasa cinta kasih Tuhan yang akan membentuk kita, memperbaharui hidup kita, dan yang akan memberikan kita berkat serta kehidupan yang abadi. Tuhan memberkati.